Nah kemudian yang jadi problem adalah pola jajan yang 10.000 ini berubah jadi penyakit, bukan berubah menjadi peningkatan kadar protein, kemudian kadar gizi. Kenapa? Karena mereka mendapatkan jajanan yang tersebar pada seluruh lingkungannya, yang Kementerian Kesehatannya nggak pernah memberikan sertifikasi. Tukang cilok ini sertifikat kesehatannya benar nggak? Tukang basreng dan sejenis. Bukan saya menganggap makanan mereka jelek, tidak. Tetapi saya lihat itu kan minyak jelantahnya 3 hari nggak ganti. Itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah sehingga saya ketika jadi bupati merubah kebijakan itu, walaupun saya dibenci oleh semua orang, karena bagi saya jadi pemimpin itu nggak apa-apa dibenci. Bukan hanya nyari yang popularity, enggak. Saya dibenci semua orang. Saya membangun kebijakan waktu itu adalah bangun pagi, salat subuh, ke sekolah membawa bekal dari rumahnya sebelum ada program MBG jam itu. Kemudian dari bekal itu apa sih yang dipacu waktu itu? Yang dipacu adalah kelompok produktif ibu-ibunya yang biasa ngerumpi itu, agar dia bangun pagi. Ibu-ibu yang kelas menengah ke bawah itu, agar mereka bangun pagi untuk masak bagi anak-anaknya. Dalam masakan itu ada doa ibunya, dan itu lebih dari apa? Nah kemudian mereka bawa bekal ke sekolah. Di sekolahnya itu nanti di mejanya diangkat ke meja dan gurunya melihat, dan mereka makan. Dari situlah anak saya ngerti ikan asin cumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini ya sudah usianya lebih dari 70 tapi kelihatan masih 40. Kemudian jalannya cepat, rambutnya tidak begitu memutih, alhamdulillah kesehatan. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah menjadi Mitra Gubernur Jawa Barat untuk menyelesaikan berbagai problem kesehatan di Jawa Barat. Dan saya hari ini juga merangkap selain sebagai gubernur juga konten kreator, yaitu memviralkan berbagai peristiwa kesehatan agar orang tahu bahwa Hasan Sadikin itu rumah sakitnya hebat, bisa menyelesaikan berbagai problem akut publik, terutama menyelesaikan bayi kematian yang peristiwa ke-13. Dari ke-13 ini saya sudah kirim 3, berarti yang lainnya yang 10 orang lain, dan semuanya berangkat dari konten. Dan kemudian di Indonesia ini ada kebiasaan, kalau sebuah prestasi besar yang dilakukan oleh dunia medis dan para medis, para dokter, pimpinan jajaran direktur rumah sakit, media kurang begitu memperhatikan dan tidak berulang-ulang untuk bertanya. Tapi kalau ada cerita saja pas saya dicolek pantatnya, maka seluruh Indonesia meributkan. Indonesia selalu yang diributkan adalah peristiwa-peristiwa yang negatif, jarang membicarakan peristiwa yang positif. Dan ke depan harus dirubah, karena bangsa yang besar itu bangsa yang akan besar dengan setiap rakyatnya bercerita tentang peristiwa positif dalam setiap hari. Walaupun angka positif saya menghindarinya, karena kalau yang positifnya terlalu banyak setiap bulan, maka angka kelahiran akan terlalu banyak. Dari mana kita mulai? Saya itu selalu berangkat dari filosofi dasar. Saya kerangka berpikir saya pasti filsafat. Cuma bedanya saya filsafatnya filsafat yang otaknya di bawah 78. Saya kan termasuk orang yang didukung oleh orang-orang yang berotak jongkok 78. Nah berangkat dari apa itu? Berangkat dari falsafah yang saya yakini sebagai falsafah yang dipakai secara taktis oleh masyarakat Jawa Barat, yaitu falsafah Sunda. Orang Sunda itu kan merumuskan manusia itu enggak rumit-rumit kayak filsafat Barat. Cukup cager, bager, bener, pinter, single, sudah. Kalimat cager itu kan kalimat sehat. Nah, dari mana kita harus memulainya? Justru saya ingin memulai revolusi di bidang kesehatan itu dari pendidikan. Dari pendidikan apa? Pertama, hari ini saya lagi fokus anak-anak di Jawa Barat semuanya harus sekolah SMA. Saya sampai punya rumus, ini kelasnya kurang ya, udah tambah 1 kelas lagi. Ini kelasnya kurang, saya tambah 1 kelas lagi. Kenapa? Karena tugas negara itu mengurus rakyatnya agar bisa sekolah. Jadi SMPB itu sebenarnya itu kalau melihat dari tugas negara menyiapkan pendidikan yang memadai, sebenarnya tidak mesti ada. Kalau pemerintah bisa menyiapkan sekolah, pemerintah belum bisa menyiapkan sekolah negeri semua. Akhirnya ada yang masuk negeri, ada yang masuk swasta. Ini ada problem Pak.
kecenderungannya adalah anak-anak yang masuk sekolah negeri itu orang yang mampu. Karena apa? Karena anak-anak yang mampu hari ini menempati peringkat pendidikan yang baik di keluarganya, baik di lingkungannya, baik ada gizinya, baik ada proteinnya, dan baik perilaku hidupnya. Anak kelas menengah ke bawah hari ini terbalik, gizinya kurang baik, perilaku hidupnya kurang baik, lingkungannya buruk. Akhirnya mereka tersisih masuk sekolah swasta. Di sekolah swasta dia harus bayar baju, bayar sepatu, kemudian bayar uang bangunan. Akhirnya terjadi angka ekonomi kita makin menekan warga miskin, sehingga akhirnya mereka punya uang bank hemok, bank keliling, pinjol, dan sejenisnya. Sebenarnya saya ini lagi merangin apa? Saya lagi mengangkat derajat kelas menengah ke bawah untuk naik menjadi kelas menengah. Dengan cara apa? Dengan cara beban seluruh ekonominya dikurangi, yaitu pengeluaran keluarganya ditekan. Nah, sehingga dalam kerangka ini apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin membuat anak-anak saya Jawa Barat sehat. Caranya bagaimana? Semiskin-miskinnya orang Jawa Barat, jajannya 10.000. Semiskin-miskinnya orang Jawa Barat, merokoknya sebungkus. Saya riset itu, Pak, karena saya tiap hari bergaul dengan mereka. Nah, kemudian yang jadi problem adalah pola jajan yang 10.000 ini berubah jadi penyakit, bukan berubah menjadi peningkatan kadar protein, kemudian kadar gizi. Kenapa? Karena mereka mendapatkan jajanan yang tersebar pada seluruh lingkungannya, yang Kementerian Kesehatannya nggak pernah memberikan sertifikasi. Tukang cilok ini sertifikat kesehatannya benar-benar. Tukang basreng dan sejenis. Bukan saya menganggap makanan mereka jelek, tidak. Tetapi saya lihat itu kan minyak jelantahnya 3 hari nggak ganti. Itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, sehingga saya ketika jadi bupati merubah kebijakan itu, walaupun saya dibenci oleh semua orang, karena bagi saya jadi pemimpin itu nggak apa-apa dibenci. Bukan hanya nyari yang popularity, enggak. Saya dibenci semua orang. Saya membangun kebijakan waktu itu adalah bangun pagi, salat subuh, ke sekolah membawa bekal dari rumahnya sebelum ada program MBG zaman itu. Kemudian dari bekal itu apa sih yang dipacu waktu itu? Yang dipacu adalah kelompok produktif ibu-ibunya yang biasa ngerumpi itu, agar dia bangun pagi. Ibu-ibu yang kelas menengah ke bawah itu, agar mereka bangun pagi untuk masak bagi anak-anaknya. Dalam pasangan itu ada doa ibunya, dan itu lebih berat. Nah, kemudian mereka bawa bekal ke sekolah. Di sekolahnya itu nanti di mejanya diangkat ke meja dan gurunya melihat, dan mereka makan. Dari situlah anak saya ngerti ikan asin cumi. Nah, saya Pak, kenapa? Karena temennya yang sebelah tiap hari yang satu bangku itu, karena anak punya di sekolah, tiap hari membawa ikan asin cumi, anak saya selalu bawa daging. Disitulah tukeran. Sehingga suatu saat anak saya hilang ketika maghrib, ternyata ditemukan lagi makan di rumah penjaga sekolah. Kata dia, makan sama ikan goreng cumi itu enak. Nah, dari sini maka guru itu dididik memiliki ilmu gizi, maka dia periksa. Maka anak-anak setiap hari mendapat asupan makanan yang memadai plus jajannya. Setelah itu pulangnya jalan kaki, Pak. Sehat, Pak. Kemudian ketika sekolah sampai SMA, maka angka perkawinan di bawah umur menurun. Dan ancamannya kan sini. Sebelum perkawinan, saya bikin peraturan bupati zaman itu. Saya bikin pergub sekarang. Apa? Sebelum menikah, setiap pasangan harus memeriksakan kesehatan secara paripurna, sehingga kedua-duanya bisa ngomong, saya ini genetiknya diabetes. Saya ini genetiknya misalnya jantung, genetiknya jantung. Diskusi dong. Kalau yang genetik diabetes sama genetik jantung dikawinkan, apa hasilnya? Dokter harus bisa memberikan penjelasan. Harus memberikan penjelasan. Anda kalau menikah nanti anak Anda berpotensi, misalnya imunnya rendah atau autoimun karena ibunya punya penyakit autoimun, nanti anaknya akan autoimun. Jelasin. Oh, pilih mana? Rahasia atau cinta?
Kenapa? Cinta ketika sebelum menikah, Pak. Ketika sudah menikah, kemudian berkonflik, kayak ngomong, dasar turunan di Akisia. Saya tahu itu. Siapa geringan tak turunan di Akisia, tak? Itu kan begitu kalau bertengkar, Pak. Kata siapa? Turunan saya, boy. Nanti nggak bisa bertengkar begitu di keluarganya. Karena pernikahan itu perjanjian, bukan hanya sekedar rasa. Perjanjian yang harus rasional, diperjanjikan. Yang berikutnya apa lagi? Kenapa saya mengambil keputusan itu zaman itu? Itu saya berangkat dari sebuah kasus. Kasusnya apa? Ada satu keluarga, ibunya HIV, bapaknya HIV, anaknya HIV. Di rumahnya pinggir gunung. Saya bingung, kok HIV pinggir gunung? Ternyata suaminya berasal dari salah satu kota. Akhirnya menikah, anaknya HIV. Peristiwa yang paling dekat ini ada di videonya adalah ini peristiwa yang paling dekat dari pas saya itu saya menjadi saksi nikah pada sebuah dua keluarga. Yang satu orang Kota Bandung, yang satu orang Purwakarta. Setelah 8 bulan, si perempuannya curhat ke saya. Apa curhatnya? 8 bulan saya menikah, suami saya tidak menyentuh saya. Saya kan jadi begini, waduh kenapa nggak ngomong ke saya? Dia perlu penyesalan. Kemudian saya ini kan orang kayak investigatif, terus saya kejar. Akhirnya terungkap sebuah kecurigaan bahwa laki-lakinya adalah sesama jenis. Kemudian saya ini investigatif, diceklah dia sedikit, pura-pura. Dan ternyata berdasarkan informasi yang saya dengar dari calon istrinya dimungkinkan dimungkinkan. Tapi sering konsul ke sini, saya nggak tahu konsul ke sininya apa. Dalam kurun waktu 8 bulan itu, berdasarkan data yang kita lihat, dia sudah membawa anak di bawah umur 40 orang masuk ke kamar kontrakan. Dan positif. Dan akhirnya dia menjadi tersangka. Bayangkan kalau pemimpinnya tidak detil. Jadi kalau saya detil, one man show, memang perlu one man show itu. Karena kalau nyuruh dulu lama. Kalau nyuruh dulu bawahan saya, sebentar Pak, belum dirapatkan. Pilihnya nggak ada Pak, nomenklaturnya nggak ada Pak. Di saya itu, di otak saya nggak ada nomenklatur harus ada. Nah, ini terjadi. Nah, kalau kemudian saya ingin menjadi kebijakan gubernur dan saya ingin minta dukungan dari kesehatan, saya ingin seluruh orang yang akan menikah wajib memeriksakan kesehatannya secara paripurna, dan kedua pasangan harus bercerita sisi lemah dalam dirinya dan penyakit bawaan. Ini pasti saya menjadi korban lagi sebentar. Ibu lagi dikatakan, wah ini jadi melanggar hak cinta. Kenapa? Harus diceritakan. Kenapa? Agar setiap orang rasional bahwa ketika menikah, dia bukan hanya menikahi kebahagiaannya, berarti dia juga rela menikahi penyakitnya. Dia bukan hanya menikahi manisnya, dia harus menikahi pahitnya. Bukan hanya menikahi senyumannya, dia harus menikahi cemberutnya. Bukan hanya menikahi kasih sayangnya, dia harus menikahi caci makinya. Dia harus ridho. Kalau besok kemudian terjadi peristiwa itu, Anda sudah siap dengan baik. Kenapa? Karena saya mengorbankan seluruh jiwa saya dengan cinta. Gak ada masalah, produk cinta. Nah, ini menjadi kebijakan. Kenapa? Yang berikutnya lagi adalah ketika menikah itulah maka ilmu tentang reproduksi, persiapan kehamilan, kemudian kelas ekonominya sudah bisa terdata. Yang menikah ini status ekonominya ini loh. Dan kemudian ketika menikah ini ibunya itu sudah terdeteksi penyakitnya Pak. Ibunya sudah terdeteksi. Bu, nanti kemudian dokternya kasih saran, ibu jangan dulu hamil. Kalau ibu hamil memiliki resiko ini. Andai kata dia hamil, maka kita sudah bisa dengan cepat untuk mengawasi perjalanan kehamilan sampai kelahirannya, sampai anaknya lahir.
Nah ini kan harus segera terpetakan dengan baik, walaupun barangkali dalam sebuah daerah yang penduduknya hampir 54 juta, apalagi Bogor 6 juta. Nah ini menjadi kerangka pijakan kita dalam bekerja. Nah kemudian ada saat saya kemarin itu memberikan gagasan lagi pada Sekda. Saya bilang begini, dulu saya Pak Putri, ketika saya jadi bupati, saya zaman itu menitipkan uang 50 sampai 250 juta per puskesmas. Untuk apa? Melayani ibu hamil dan melayani anak-anak balita. Saya waktu itu idenya adalah kalau ada ibu hamil, misalnya dia memerlukan stimulus susu, stimulus berbagai jenis-jenis zat-zat yang menstimulus dirinya, maka dia cukup ke puskesmas, kemudian nanti dapat nota. Dari notanya itu nanti dia belanja di supermarket, belanja di warung yang ditunjuk oleh pemerintah, belanja di apotek untuk mengambil bahan-bahan yang sesuai dengan keinginan dokter. Saya ingin itu. Nah kemudian itu apa? Ini kan di Amerika. Saya katanya saya belum pernah ke sana, baru sekali. Nah ini kan apakah dalam pemerintah cukup? Saya katakan cukup. Apakah pemerintah bisa? Bisa kalau kolaboratif antara Kementerian Kesehatan, kemudian Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten, kota. Nah, apalagi saya perlu cerita juga. Ada lagi nih program Jabar, ada Pak Menteri. Nih saya ini program Jabar apa lagi? Selain saya sering bercerita di media sosial tentang apa yang kemarin harus menjadi kewajiban kita pemerintah Provinsi Jawa Barat, punya utang 3,4 triliun, harus bayarin BIJB per tahun 60 miliar. Hari ini kita punya utang lagi. Ini bukan diskes, belum bayar dana BPJS ke kabupaten kota 300 miliar. Saya tadi, Bu, kenapa sih ditumpahin ke saya semua pada saat saya lebih rajin membangun? Ya tapi nggak apa-apa, itu resiko yang harus saya ambil. Kenapa? Ya artinya. Dan Pak, ini kalau tidak hati-hati Pak, kabupatennya juga belum bayar. Beberapa kabupaten pemerintahan yang dulunya belum bayar juga. Provinsinya belum bayar, pemerintahan kabupaten belum bayar. Nah, nanti dampaknya adalah ASN-nya nggak bisa masuk rumah sakit karena BPJS-nya nolak. Kan ini harus segera direkonsiliasikan untuk segera dituntaskan. Di beberapa kabupaten belum bayar, kita tahu itu. Nah, ini kan akan menjadi bencana kesehatan sosial di Jawa Barat. Nah, kenapa? Dan ini akan menjadi sesuatu yang merame. Kenapa? Karena gubernurnya Deddy Mulyadi. Gitu. Nah, sehingga diperlukan langkah-langkah cepat kita. Nah, terakhir diperlukan kita langkah cepat. Tadi malam ada peristiwa menarik banget. Ajak anak yang usia SMA karena sekolahnya disuruh berhenti oleh bapaknya dari SMA Tengah Tani Cirebon, kemudian dia berhenti, dia minum pembersih lantai karena pengen masuk sekolah. Nah, sudah selesai semua. Ijazahnya sekarang sudah masuk lagi di tahun ajaran baru, sekarang sudah selesai. Karena saya waktu itu ngasih perjalanan sama ajudan saya setengah jam kalau sudah ada di rumah sakit. Kenapa? Saya bilang telat dari setengah jam, besok akan jadi berita besar di Indonesia. Makanya setengah jam sudah selesai semuanya, clear, udah beres, udah senyum lagi keluarganya. Nah, apa sih Indonesia ini? Di Indonesia urusan kesehatan di Jawa Barat bukan hanya persoalan kelengkapan medik, bukan hanya persoalan rumah sakit, bukan hanya persoalan dokter, bukan hanya persoalan anggaran, tapi kesadaran manusia. Orang miskin masih bisa beli rokok 1 bungkus, tapi tidak bisa beli telur 5 biji. Terus saya ini feel Pak 3 hari, tapi saya selalu melawan penyakit itu dengan olahraga. Tidak mau minum obat Pak, saya jujur aja mau. Dan nggak mau diperiksa sama dokter. Sudah saya cukup ditelepon sama pacar aja saya sembuh. Kalau ada pacar, sekarang belum ada. Nah, kamu paling kamuku lagi kacau. Itu cerita ya. Jadi apa sih? Coba mari kita guru ini kita didik dengan membentuk sebuah karakter apa? Tubuh kita
adalah dokter kita sendiri. Coba sebelum kita ngomong persoalan kelengkapan, karena belanja kesehatan tuh mahal banget Pak. Soalnya alat kesehatan tuh kenapa mahal banget? Karena buatannya Jerman, nggak ada buatan Cibaduyut gitu Pak. Mahal-mahal. Standarnya kan, ini berapa saya tanya? 140 miliar. Ini berapa? Mahal ya. Saya bilang yang periksa kepala aja mahal banget itu. Tukang cukur pijit-pijit kepala saya murah. Nah, tetapi anak-anak kita harus dibikin stimulus untuk belajar hidup sehat dengan pola makan yang baik, kemudian pola tidur yang baik, termasuk kebijakan saya meminta anak-anak sekolah jam 8 sudah tidur itu karena saya ingin anak-anak sekolah di Jawa Barat sehat. Bangunnya pagi, kemudian sekolahnya jam 6:30 dengan asumsi kalau 6:30 kalau ibunya ke kantor bisa ngantar dulu anaknya ke sekolah, setelah itu dia ke kantor, tidak terjadi kemacetan dan tidak double mobil di jalan. Kemudian nanti asupan gizinya memadai, kemudian setelah itu pola hidupnya juga sehat. Ini ancaman terbesar bagi kalangan kesehatan hari ini adalah obat-obat di pinggir jalan. Pak Menteri banyak banget eksimer, ciu, kawa-kawa apa deh, dan itu bisa diakses secara bebas. Sehingga saya hari ini menyatakan perang dan ingin membersihkan itu semua, mengembalikan anak-anak lagi ke rumah. Tetapi lagi-lagi rumah hari ini bukan lagi tempat yang baik untuk anak-anak karena ibu bapaknya bermasalah. Saya ini hampir tiap hari ngurusin yang seperti itu. Nah sehingga ketika anak masuk banyak barak militer, saya menyebutnya hari ini barak istimewa, ibu bisa lihat banyak anak nangis itu karena nggak mau pulang ke rumah. Saya betah di sini Pak, nggak mau pulang ke rumah Pak. Saya kemarin di Depok, anak jerit-jerit nangis nggak mau pulang, pengen tetap di komplek Australia. Artinya apa? Iklim lingkungan kita, sanitasinya buruk, lingkungannya buruk, kemudian pola hidup di lingkungannya sudah buruk. Ini yang harus segera kita benahi. Sehingga kalau dalam pemahaman saya bahwa seluruh pembangunan di Indonesia itu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Bangun rumah harus ada rekomendasi Kementerian Kesehatan agar rumah itu sehat. Kemudian mobil harus ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan bahwa mobil itu sehat. Kantor harus ada rekomendasi Kementerian Kesehatan, kantor itu sehat. Buah-buahan harus ada rekomendasi Kementerian Kesehatan, buah-buahan itu sehat. Nah di Indonesia ini seluruh produktivitasnya di Jawa Barat ini menurut saya jauh dari standar kesehatan. Kalau makan buah impor itu berani taruhan saya. Apakah standar kesehatannya cukup atau tidak? Kenapa? Karena di negara lain terima buah dari Indonesia, kalau tidak organik tidak diterima. Kalau ada pestisidanya tidak diterima. Tapi di Indonesia buah apapun bisa masuk. Pestisida kadarnya berapapun, kita rumah makan mana ada Kementerian Kesehatan membuat standarisasi. Ini bener nggak sih minyak gorengnya? Nggak ada Pak, nggak ada di Indonesia ini. Dan kemudian nanti orang ngomongnya begini ketika makan enak. Alah, udah pikiran, biarkan urusan isukan kolesterol, gula darah itu urusan lain. Mau itu urusan Gusti Allah. Ayo harus simulasi. Tetapi yang jadi problem adalah kita seringkali menantang Tuhan. Apa menantang Tuhan? Allah itu sudah membuat kode dan kodar. Setiap manusia golongan darahnya apa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, semuanya ada ukuran dan takarannya. Seorang, misalnya saya tuh alerginya kalau makan makanan jenis ini, itu sudah ada. Artinya bahwa setiap manusia punya sensitivitas dan punya pola makan yang berbeda-beda. Sehingga saya sampaikan, kenapa sih pohon asem ada di gunung, tidak ada di pinggir pantai? Kenapa ikan di gunung itu kecil-kecil, sedangkan ikan di laut gede-gede? Kenapa di gunung tidak ada garam, kenapa di laut ada garam? Itu saya pelajari, mungkin Pak Menkes nanti bisa menyuruh bener nggak analisis saya itu. Kenapa? Karena di sana udaranya panas. Kalaupun garam mungkin mudah larut. Kalau di gunung garamnya kadarnya tidak ada, ikannya kecil-kecil, berarti kadar lemaknya rendah. Kalau di gunung itu kalau habis makan hawanya ngantuk.
Yang jadi problem yang saya tahu hari ini, orang gunung yang dimakan ikan asin, Pak. Liwet pakai ikan asin, Pak. Pedal, tambah sambal, putih, Pak. Jengkol, Pak. Ditambah nasinya, ditambah sambalnya, ditambah ikan asinnya, Pak. Tambah lagi tunduk diharung sabu, Pak. Nah itu tidur. Makanya yang paling menarik itu adalah angka stroke, kemudian tekanan darah tinggi justru terjadi di daerah-daerah pegunungan yang seharusnya jauh lebih damai dan lebih tenang. Berarti ada konsumsi kadar garam yang sangat tinggi di daerah pegunungan. Sehingga saya ngomong haram dan halal, saya katakan seharusnya kalimat haram dan halal itu bukan hanya halal dan haram menurut versinya syar'i, kaidah fikih, tetapi juga harus bersifat spesifik bagi setiap orang. Saya misalnya tidak boleh makan mie, Pak, terlalu banyak. Makan opak, Pak, opak itu kegemaran saya. Kalau opaknya dibakar, Pak, itu saya pasti sariawan, Pak. Kalau opak itu kegemaran saya. Kalau saya makan opak 5 biji, sariawan, Pak. Makanya saya makan opak itu selalu mentah. Iya, gitu. Karena kalau dimakan dibakar, saya sariawan. Artinya dari situ saya sudah sadar. Nah, ini yang terjadi peragamaman kita. Sehingga kalau ingin lahir generasi yang unggul, kematian ibu dan bayi meningkat, menurun, maka harapan kita secara teknis, organisatoris dan pembiayaan harus memiliki kecukupan pembiayaan yang memadai, tenaga-tenaga yang terampil setiap bisa. Dan nanti bukan diskes, ini bukan diskes. Nanti kita bikin indeks saja, gitu. Ini misalnya Bogor nih, indeks kematiannya sekian. Di desa mana? Nanti bidannya kasih hadiah. Setiap penurunan 1 orang bayi selamat, tidak ada yang meninggal, misalnya kasih misalnya 3 juta. Itu seluruh Jawa Barat. Itu jadi hitungnya jangan berdasarkan orang yang sakit, berdasarkan bayi yang sembuh. Jadi setiap keselamatan ibu melahirkan itu ada indeks yang bisa diberikan bagi para pendamping tenaga kesehatan. Jemaah muslim semangat sampai berdoa, ya Allah, ya bonus. Setiap keselamatan nyawa itu adalah bonus. Jadi doanya itu adalah keselamatan dan kesehatan. Beda dengan doa. Saya kalau meresmikan rumah sakit itu paling bingung ini yang mengucapkannya. Semoga rumah sakit ini semakin maju. Berarti saya berdoa dong langsung masuk rumah sakit. Pokoknya gini deh, rumah sakit Hasan Sadikin top, kinclong, keren. Kelemahan rumah sakit Hasan Sadikin tempat parkir sudah. Terima kasih, ngomong-ngomong.